Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fisika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ibu sudah menjelaskan tentang hukum Hooke. Pertemuan sekarang itu adalah materi terakhir ya untuk bab elastisitas. Kita akan belajar tentang susunan pada pegas. Pemanfaatan pada pegas yang akan kita pelajari itu adalah pegas yang disusun seri dan pegas yang disusun paralel. Kita akan bahas bagaimana perbedaan antara pegas yang disusun seri dan pegas yang disusun paralel dari segi persamaannya. Kita bahas pertama itu adalah pegas yang disusun seri. Kalian bisa lihat gambarnya. Untuk pegas yang disusun seri itu adalah jadi saling menyambung antara satu pegas dengan pegas yang lain ya. Untuk pertama kita lihat dari segi gayanya. Nah, untuk gayanya, gaya pada pegas pertama itu akan sama dengan gaya pada pegas kedua dan sama dengan gaya pegas selanjutnya gitu. Jadi gaya pegas pada rangkaian seri itu nilainya adalah sama untuk setiap pegas. Nah, kalau untuk pertambahan panjangnya, untuk pertambahan panjang pegas yang disusun secara seri itu adalah pertambahan panjang pegas pertama tambahkan pertambahan panjang pegas kedua dan pegas-pegas berikutnya sesuai dengan gambar. Jadi kalau untuk pertambahan panjang pegas pada seri, artinya pertambahan panjang pada pegasnya ditambahkan gitu ya. Kalau kita lihat dari konstanta pegasnya, berarti konstanta pegas yang disusun seri itu berarti sama dengan gaya pegasnya dibagi dengan konstanta pegas pertama tambahkan dengan gaya pegas kedua dibagi konstanta pegas kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tuliskan kalau misalkan ingin mencari konstanta pegas pada seri, maka 1 per konstanta pegas seri itu sama dengan 1 per konstanta 1 tambah 1 per konstanta 2 dan seterusnya tergantung berapa banyak pegas yang disusun secara seri tersebut. Yang kedua, untuk pegas yang disusun paralel, kalian bisa lihat ya gambarnya di sana. Kalau tadi untuk seri itu sambung menyambung, kalau untuk pegas disusun paralel berarti posisi gambarnya itu seperti bertingkat gitu ya. Untuk perbandingan gaya pegasnya, gaya pegas pada paralel itu sama dengan pegas pertama, gaya pada pegas pertama tambahkan dengan gaya pegas kedua dan tambahkan dengan gaya pegas berikutnya. Jadi ditambahkan. Untuk pertambahan panjangnya, berarti untuk pertambahan panjang pegas itu nilainya akan sama dengan pertambahan panjang pegas pada pegas pertama sama dengan pertambahan panjang pegas kedua. Artinya nilainya sama untuk setiap pertambahan panjang pegasnya. Berarti kalau kita ingin mencari konstanta pegasnya, untuk konstanta pegas paralel, kalian tinggal menambahkan tergantung jumlah dari konstanta pegasnya. Kalau konstanta pegasnya ada 3 misalkan, tinggal tambahkan saja konstanta pegas pertama tambah yang kedua tambah yang ketiga, itu akan menghasilkan konstanta pegas paralel yang disusun paralel. Baik, untuk lebih memahami tentang susunan pegas, Ibu sajikan contoh soalnya. Jadi di sini ada 3 gambar susunan pegas yang berbeda. Kita coba bahas satu-satu ya. Pertanyaannya adalah jika konstanta pegas K ya, K atau konstanta pegas itu 200, berarti untuk semua pegas baik itu pegas pertama, kedua dan ketiga gitu ya, untuk semua konstanta pegasnya itu adalah nilainya 200 Newton per meter. Tentukan konstanta pegas pengganti untuk sistem pegas sesuai dengan masing-masing gambar. Kita bahas yang A. Kalian lihat di sana konstanta pegas yang A itu di situ ada 2 ya. Ada 2 konstanta pegas yang disusun secara seri ya. Karena di sana dia saling menyambung. Berarti itu konstanta pegasnya disusun secara seri. Tadi kita sudah bahas untuk konstanta pegas yang disusun seri, maka 1 per
KS atau 1 per konstanta pegas seri itu sama dengan 1 per K1 tambahkan dengan 1 per K2, karena di sana di soal hanya ada 2 pegas. Nah, sementara nilainya masing-masing adalah 200, berarti 1 per K seri itu sama dengan 1 per 200 tambah 1 per 200. Karena di sini sudah sama ya, 200, maka kita tinggal tambahkan 1 tambah 1 berarti 2, di bawahnya 200, berarti 1 per K seri adalah 2 per 200. Jadi K serinya tinggal 200 dibagi 2, maka konstanta pegas serinya itu adalah 100 gitu ya. Untuk yang kedua, yang bagian B itu adalah pegas yang disusun paralel atau bertingkat. Tadi kalau dia disusun paralel itu gampang sekali, kalian tinggal tambahkan saja masing-masing konstanta pegasnya. Karena di sini konstanta pegasnya ada 2 dan masing-masing nilainya 200, ya berarti konstanta pegas pada paralel ini ya kita tinggal tambahkan saja K1 tambah K2. Berarti 200 ditambah 200 hasilnya adalah 400. Yang terakhir yang bagian C, di sana ada campuran. Jadi ada pegas, di sana ada 3. 2 pegas disusun secara paralel, kemudian disambungkan untuk pegas ketiga disusun secara seri. Jadi ini berarti gabungan. Kita selesaikan yang paralelnya dulu. Berarti di sana ada 2 pegas ya. Ada 2 pegas disusun paralel, berarti kita tambahkan K1 dan K2. Berarti 200 tambah 200, kita dapat untuk konstanta pegas paralelnya itu adalah 400 Newton per meter. Nah, sekarang yang 400 yang konstanta pegas paralel itu kita tinggal tambahkan dengan 1 pegas yang disusun secara seri. Berarti 1 per K serinya adalah 1 per K paralel tadi ditambahkan dengan 1 per K yang ketiganya. Berarti 1 per K seri tinggal tambahkan 1 per 400 ditambah 1 per 200. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan 400. Maka 400 berarti 1, 400 bagi 200 kan 2 kali 1, 1. Berarti kita dapat nilainya 1 per K serinya itu adalah 1 ditambah 2 per 400. Jadi di sana 3 per 400. Berarti untuk per K serinya tinggal 400 dibagi 3. Kita dapat 133,3 Newton per meter. Untuk tugasnya, silahkan kalian rangkum tentang materi susunan pegas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dirangkum persamaannya, gambarnya, perbedaannya, kemudian contoh soalnya yang tadi sudah kita bahas. Setelah selesai merangkum, Ibu sajikan 2 latihan soal. Silahkan dikerjakan supaya lebih paham antara kita membedakan pegas yang disusun seri dan pegas yang disusun paralel. Apabila sudah selesai dijawab, kalian tidak perlu mengirimkan japri ke WA Ibu ya. Cukup nanti jangan lupa pada saat tatap muka ke sekolah bukunya dibawa, kemudian nanti akan Ibu periksa tugas-tugasnya. Cukup sekian untuk pembahasan susunan pegas pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan tetap semangat walaupun kita belajarnya daring di rumah masing-masing, tapi semoga tetap bisa memahami setiap materi pelajaran yang Ibu sampaikan setiap minggunya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.